Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma biji kopi yang baru diseduh adalah hal pertama yang menyapa Elina setiap pagi. Sebuah ritual yang menandakan dimulainya hari yang sempurna. Dari jendela dapurnya yang luas, ia bisa melihat Bima, suaminya, sedang memanaskan mobil di garasi. Di lantai atas, Leo, putra mereka yang berusia 2 tahun, masih tertidur lelap di boks bayinya. Kehidupan Elina, di atas kertas, adalah potret kebahagiaan domestik yang diimpikan banyak orang. Rumah di pinggir kota yang asri, suami yang sukses, dan seorang putra yang menggemaskan. Satu-satunya kerikil dalam sepatunya, jika boleh disebut demikian, adalah kehadiran Ibu Ratna, ibu mertuanya. Sejak Bima memutuskan bahwa lebih baik ibunya tinggal bersama mereka setelah suaminya wafat setahun lalu, Elina merasakan pergeseran di rumahnya. Bukan pergeseran yang seismik, tapi lebih seperti getaran konstan berkekuatan rendah. Ibu Ratna adalah wanita yang pendiam, bicaranya hemat, dan tatapan matanya seringkali sulit diartikan. "Pagi, Bu," sapa Elina ramah pagi itu, sambil meletakkan secangkir teh jahe hangat di meja makan, persis di sebelah Ibu Ratna yang sedang membaca koran. Ibu Ratna hanya bergumam pelan tanpa mengangkat pandangannya. "Kopinya Bima jangan terlalu manis. Nanti diabetes dia," katanya, suaranya datar. Elina tersenyum kaku. "Ini teh jahe, Bu. Untuk Ibu." Kopi Bima sudah siap di cangkir travelnya. Oh, hanya itu responsnya. Elina sudah terbiasa. Dia mencoba menjadi menantu yang baik. Dia menghormati wanita yang telah membesarkan suaminya itu. Namun, ada sesuatu dalam sikap Ibu Ratna yang membuatnya merasa seperti penyusup di rumahnya sendiri. Terutama jika menyangkut Leo. Ibu Ratna tampak terobsesi pada cucunya, tapi dengan cara yang membuat Elina tidak nyaman. Bukan obsesi hangat seorang nenek, melainkan obsesi yang posesif dan dingin. Semuanya dimulai sekitar 3 minggu lalu. Malam itu, Elina terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Keheningan rumah begitu pekat, hanya terganggu oleh dengung pelan pendingin udara. Awalnya, Elina tidak tahu apa yang membangunkannya. Lalu ia mendengarnya. Klik. Suara pelan kenop pintu kamar Leo. Ia menyenggol Bima. Mas, bangun." Bima hanya bergumam. "Ada apa, sih?" Lalu kembali mendengkur. Elina menyibakkan selimut. Dengan langkah pelan, ia keluar kamar. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Lorong itu gelap, tapi ada seberkas cahaya tipis dari lampu tidur di kamar Leo yang menyusup keluar dari celah pintu, celah yang seharusnya tidak ada. Ia selalu menutup pintu kamar Leo sampai rapat. Saat Elina hampir sampai di pintu itu berderit pelan dan terbuka lebih lebar. Sosok Ibu Ratna muncul dari kegelapan kamar. Elina terkesiap pelan. Tangannya terangkat ke dada. "Ibu? Ibu sedang apa?" bisik Elina. Suaranya tercekat. Ibu Ratna tidak tampak terkejut. Wajahnya yang berkerut disinari remang-remang lampu lorong. "Leo rewel," jawabnya singkat. Suaranya seperti desisan. "Rewel?" Elina mengerutkan kening. Ia menoleh ke baby monitor di meja samping tempat tidurnya sebelum ia pergi tadi. Monitor itu senyap. "Saya tidak dengar apa-apa di monitor." "Monitor buatan manusia itu tidak bisa diandalkan," potong Ibu Ratna. Telinga seorang nenek lebih peka. Ibu hanya ingin memastikan dia tidur nyenyak. Wanita tua itu melangkah melewati Elina tanpa menatap matanya, dan menghilang ke kamarnya di ujung lorong. Elina berdiri mematung sejenak. Bingung. Ia masuk ke kamar Leo. Putranya tidur lelap. Napasnya teratur. Pipinya yang gembil tampak damai. Tidak ada tanda-tanda ia baru saja rewel. Elina menyentuh dahi putranya. Mengecek suhu. Normal. Ia memperbaiki selimut Leo, lalu menatap pintu yang kini tertutup rapat. "Mungkin aku saja yang terlalu cemas," batinnya. Namun, kejadian itu terulang lagi. 2 malam kemudian. Kali ini, Elina terbangun oleh suara yang sama. Klik. Derit pelan. Ia tidak lagi membangunkan Bima. Ia langsung beranjak. Langkahnya lebih cepat.
Saat ia tiba di lorong, ia memergoki Ibu Ratna baru saja menutup pintu kamar Leo. Kali ini, Elina menangkap sesuatu. Tangan Ibu Ratna bergerak cepat ke saku daster batiknya, seolah menyembunyikan sesuatu. "Ibu?" panggil Elina, mencoba suaranya agar tetap tenang. Ibu Ratna berbalik. Kali ini ada sedikit keterkejutan di matanya, tapi itu lenyap secepat kilat, digantikan oleh ekspresi datar yang biasa. "Ada apa, Elina? Kau mengagetkan Ibu." "Seharusnya aku yang bertanya." "Ibu." Lagi-lagi masuk ke kamar Leo. "Dia cucuku," jawab Ibu Ratna. Nadanya sedikit lebih tajam dari biasanya. "Ibu hanya ingin mengeceknya. Udara malam ini dingin. Ibu khawatir dia kedinginan. AC-nya diatur pakai timer, Bu." "Suhunya pas," bantah Elina. Tak bisa menahan diri. Mata Ibu Ratna menyipit. Untuk sesaat, Elina melihat kilatan aneh di sana. Bukan amarah, tapi sesuatu yang lebih kelam. Sesuatu yang asing. "Kau ini," kata Ibu Ratna pelan. "Menjadi seorang ibu membuatmu jadi paranoid. Ibu hanya ingin memastikan cucu kesayangan ibu baik-baik saja. Apa itu salah?" Lagi-lagi, Ibu Ratna melewatinya begitu saja. Elina kembali mengecek Leo. Dan lagi-lagi, Leo tidur nyenyak. Tapi Elina tidak bisa tidur lagi malam itu. Dia kembali ke tempat tidur, berbaring di samping Bima yang tertidur pulas. Alasan Ibu Ratna terdengar masuk akal di permukaan. Seorang nenek yang penuh kasih. Tapi mengapa rasanya begitu salah? Mengapa ada bau aneh yang samar-samar tertinggal di lorong setelah Ibu Ratna lewat? Seperti bau tanah kering dan sesuatu yang sedikit amis. Mengapa tatapan mata mertuanya terasa begitu dingin, begitu menusuk, saat ia berbicara tentang cucu kesayangannya? Elina memejamkan mata, tapi yang terbayang adalah pintu kamar Leo yang terbuka di tengah kegelapan. Sebuah firasat buruk mulai merayap di hatinya, dingin dan tak terbantahkan. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Firasat buruk yang dirasakan Elina di malam-malam sebelumnya, ternyata adalah sebuah awal. Beberapa hari setelah percakapan singkat nan dingin dengan Ibu Ratna di lorong, segalanya berubah. Perubahan itu tidak drastis, melainkan merayap pelan, seperti lumut yang tumbuh di dinding yang lembab. Dan pusat dari perubahan itu adalah Leo. Leo yang Elina kenal adalah balita yang riang. Pagi harinya selalu dimulai dengan celotehan, "Mama, Papa." Dari boks bayinya, disusul tawa cekikikan saat Elina atau Bima masuk untuk mengelitikinya. Kini, tawa itu hilang. Seminggu setelah insiden terakhir, Elina terbangun bukan oleh suara klik pintu, melainkan oleh jeritan melengking. Itu adalah jeritan yang keluar dari paru-paru kecil Leo. Jeritan ketakutan murni. Elina dan Bima melonjak dari tempat tidur. "Leo!" seru Bima. Masih setengah tidur, Elina sudah berlari di lorong. Dia mendobrak pintu kamar Leo. Putranya sedang berdiri di boks bayinya, berpegangan pada terali kayu, tubuhnya gemetar hebat. Matanya terbuka lebar, menatap ke satu sudut gelap di kamarnya, sudut di dekat jendela, seolah ada sesuatu yang berdiri di sana. "Sayang, kenapa? Mama di sini." Elina segera mengangkat Leo, memeluknya erat. Tubuh kecil itu kaku dan dingin, padahal AC tidak terlalu dingin. Bima menyalakan lampu besar. "Ada apa, Nak?" Bima mengusap-usap punggung Leo. "Mimpi buruk, ya?" Leo tidak menangis. Itu yang membuat Elina lebih takut. Dia hanya menjerit, dan kini dia gemetar sambil menenggelamkan wajahnya ke leher Elina. Jarinya mencengkeram erat baju tidur ibunya. "Sudah, nggak ada apa-apa," kata Bima, menguap. Paling mimpi dikejar dinosaurus. Tapi Elina tahu itu bukan mimpi buruk biasa. Dia bisa merasakan detak jantung Leo yang berdebar liar di dadanya. Sejak malam itu, pola tidur Leo hancur. Dia terbangun 2-3 kali setiap malam, selalu dengan jeritan yang sama, dan selalu menatap ke sudut yang sama di dekat jendela. Dia menjadi rewel. Sangat. Dia menolak berjalan sendiri, terus-menerus minta digendong Elina. Yang lebih aneh,
dia mulai menunjukkan ketakutan yang nyata pada Ibu Ratna. Setiap kali Ibu Ratna mendekat untuk menggendongnya, Leo akan menangis histeris, memalingkan wajah, dan memukul-mukul dada neneknya. "Leo, ini Oma," kata Ibu Ratna suatu sore. Suaranya tetap datar, mencoba memberikan mainan. Leo melemparkan mainan itu dan berteriak sekuat tenaga. "Anak ini kenapa? Elina? Kamu pasti salah kasih makan," ujar Ibu Ratna, menatap Elina tajam. "Dia hanya sedang fasenya mungkin," bela Elina, buru-buru mengambil Leo dan menenangkannya di pelukannya. Tapi dalam hati, Elina tahu ini bukan fase. Anaknya ketakutan. Kecurigaan Elina semakin dalam saat ia mulai menemukan keanehan-keanehan fisik di kamar Leo. Pagi itu, saat Bima sudah berangkat kerja dan Ibu Ratna sedang di teras belakang, Elina memutuskan untuk membersihkan kamar Leo secara menyeluruh. Pertama, dia menciumnya. Aroma itu lagi samar, tapi ada bau seperti dupa atau kemenyan, bercampur dengan bau tanah basah. Padahal cuaca di luar kering dan panas. Elina mengendus-endus seperti anjing pelacak. Bau itu paling kuat di dekat jendela, di sudut yang selalu ditatap Leo saat menjerit. Kedua, dia menemukannya. Saat Elina menggeser lemari mainan kecil untuk menyedot debu di belakangnya, dia melihat sesuatu. Segenggam tanah. Bukan gumpalan tanah biasa yang mungkin terbawa sepatu, tapi seperti segenggam tanah kuburan yang kering dan berwarna gelap, ditaburkan dengan sengaja di sudut ruangan. Jantung Elina berdesir. Siapa yang membawa tanah ke kamar anaknya? Ketiga, dan ini yang paling mengganggunya. Elina sedang merapikan mainan Leo. Dia menemukan boneka beruang kesayangan Leo, si Bonnie, yang biasanya tidur di pelukan Leo. Boneka itu tidak ada di boksnya. Elina menemukannya terselip di bawah tempat tidur, di bagian paling ujung, dalam posisi telungkup. Seolah-olah boneka itu dihukum atau disembunyikan. Itu sudah cukup. Malam itu, Elina menunggu Bima pulang dengan perasaan campur aduk antara cemas dan marah. Dia harus membuat suaminya mengerti. "Mas, kita perlu bicara," kata Elina begitu Bima selesai makan malam. Ibu Ratna sudah masuk ke kamarnya. "Soal apa, sayang? Aku capek banget. Meeting hari ini." "Ini soal Leo." "Soal ibu," potong Elina, tak sabar. Alis Bima terangkat. "Ibu? Ibu kenapa lagi?" "Aku nggak tahu apa yang terjadi," Elina memulai. Suaranya sedikit bergetar. Dia menceritakan semuanya. Leo yang menjerit setiap malam. Tatapannya ke sudut jendela. Bau dupa yang aneh. Dan puncaknya, tanah kering yang ia temukan. Dan ibu, dia terus-terusan masuk ke kamar Leo tengah malam. "Mas, aku memergokinya." Bima mendengarkan, tapi ekspresinya bukan ekspresi khawatir. Itu ekspresi lelah dan tidak sabar. "Sayang." Bima menghela napas, meraih tangan Elina. Leo itu lagi growth spurt. Wajar kalau rewel. Tumbuh gigi itu sakit. Loh, menjerit tengah malam itu biasa. Tapi tanah itu, Mas? Dan bau dupa. Desak Elina. "Bau dupa? Di sebelah rumah Pak Hendra, kan? Dia kan keturunan Tionghoa. Mungkin dia lagi sembahyang." Baunya masuk dari ventilasi. Bima mencoba memberi penjelasan logis. "Dan tanah? Ya ampun. Elina, itu pasti debu yang menggumpal. Atau kamu kemarin habis beli tanaman, terus potnya bocor? Kamu ini terlalu banyak nonton film horor." Elina menarik tangannya. "Aku serius, Bima. Dan Leo sekarang takut sama ibumu." Wajah Bima langsung mengeras. "Jaga bicaramu, El. Ibuku sayang sama Leo. Dia cuma mau bantu. Kamu itu yang kayaknya sensitif sekali sejak ibu tinggal di sini. Jangan-jangan kamu yang gak suka sama ibuku, terus kamu lampiaskan ke Leo." "Bukan begitu." Elina nyaris berteriak. Frustrasi. "Kenapa kamu gak mau dengarkan aku?" "Karena yang kamu bicarakan itu gak masuk akal," balas Bima, suaranya meninggi. "Ibuku itu perempuan paling baik yang aku kenal.
Dia sudah menderita ditinggal papa. Sekarang kamu mau menuduh dia, apa? Mau ngapa-ngapain cucunya sendiri? Kamu itu sudah kelewatan. Elina, aku capek. Aku mau tidur. Bima beranjak dari meja makan, meninggalkan Elina yang terdiam. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia sendirian. Benar-benar sendirian dalam hal ini. Bima tidak akan pernah percaya padanya. Tembok pertahanan Bima untuk ibunya terlalu tebal. Elina menatap lorong gelap menuju kamar Leo. Bukan, dia tidak sendirian. Dia punya Leo. Dan dia akan melakukan apapun untuk melindungi putranya. Jika Bima tidak mau membantunya mencari kebenaran, maka Elina akan mencarinya sendiri. Malam itu, di meja makan yang dingin, sebuah keputusan mulai terbentuk di benaknya. Keheningan yang mengikuti bantingan pintu kamar Bima terasa lebih memekakan telinga daripada pertengkaran mereka sebelumnya. Elina duduk sendirian di meja makan yang dingin. Sisa-sisa makan malam menjadi saksi bisu penolakannya. Air mata yang tadi ditahannya kini mengalir tanpa suara. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan frustrasi yang membara. Dia merasa konyol. Tentu saja Bima akan membela ibunya. Bima adalah putra kesayangan, anak mama, yang selalu melihat ibunya sebagai wanita suci tanpa celah. Menuduh Ibu Ratna, bagi Bima, sama saja dengan menuduh malaikat. Elina sadar, di mata Bima, dialah yang kini menjadi masalah. Menantu perempuan paranoid yang cemburu pada kedekatan ibu dan anak. Dia bilang aku kelewatan? Batin Elina. Tangannya terkepal di atas meja. Dia tidak melihat mata Leo. Dia tidak mencium bau aneh itu. Dia tidak ada di sana. Dia sendirian. Kesadaran itu menghantamnya seperti air es. Dia tidak bisa mengandalkan suaminya untuk melindungi putra mereka. Jika dia ingin melindungi Leo, dia harus melakukannya sendiri. Jika Bima membutuhkan bukti yang masuk akal, maka Elina akan memberikannya. Bukti yang tidak bisa disangkal. Malam itu, setelah Bima tertidur pulas, Elina bisa mendengar dengkuran samar dari kamar mereka. Dia menyalakan laptopnya di ruang kerja. Dia tidak mencari di Google dengan kata kunci, mertua jahat, atau gejala santet pada bayi. Dia tahu itu akan membawanya ke jalan buntu paranoia yang dituduhkan Bima. Dia mencari sesuatu yang konkret. Spy kamera. Best Nanny Cam Night Vision. Kamera CCTV tersembunyi. Jari-jarinya terbang di atas keyboard. Dia menelusuri puluhan produk. Dia butuh sesuatu yang kecil, tidak mencolok, bisa merekam dalam gelap, dan yang terpenting, bisa terhubung ke ponselnya secara real-time. Dia tidak bisa menunggu untuk memeriksa kartu memori keesokan paginya. Dia harus tahu apa yang terjadi saat itu terjadi. Matanya tertuju pada satu produk. Sebuah jam digital kecil. Desainnya modern, minimalis, dengan angka-angka LED berwarna biru lembut. Benda itu sangat biasa, sangat membosankan, sangat sempurna. Tidak akan ada yang curiga. Benda itu bisa diletakkan di meja belajar Leo, menggantikan jam waker lamanya yang bergambar kelinci dan sudah mati. Kamera itu tersembunyi tepat di panel hitam layarnya, dan deskripsinya menjanjikan, visi malam inframerah yang jernih. Tanpa ragu, Elina memasukkannya ke keranjang belanja online-nya. Dia menggunakan kartu kreditnya sendiri, bukan rekening bersama, dan memilih opsi pengiriman hari berikutnya. Keesokan harinya adalah permainan kucing dan tikus. Elina melacak paketnya di aplikasi kurir seperti seorang jenderal melacak pergerakan musuh. Bima berangkat kerja dengan wajah masam, hanya berpamitan pada ibunya dan mengecup kening Leo. Ibu Ratna, seperti biasa, pendiam. Tapi Elina merasa tatapan wanita tua itu menempel di punggungnya lebih lama dari biasanya. Pukul 11 siang, aplikasi menunjukkan, kurir dalam perjalanan. Jantung Elina berdebar. Dia harus mencegatnya sebelum Ibu Ratna yang menerima paket itu. Dia menunggu di teras depan, berpura-pura sedang menyirami tanaman. Saat motor kurir berhenti di depan gerbang, Elina praktis berlari menyambutnya, memberikan tanda tangan digital di ponsel kurir dengan tangan yang sedikit gemetar. Paket apa itu, Elina?
Suara datar Ibu Ratna terdengar dari ambang pintu. Elina hampir melompat kaget. Oh, ini vitamin. Bu, vitamin baru untuk Leo. Yang lama sepertinya tidak cocok. Dia menyelipkan kotak coklat kecil itu di belakang pot anggrek besar. Ibu Ratna menatapnya sejenak. Tatapan yang sulit diartikan. Vitamin. Ya, anak rewel itu bukan karena kurang vitamin. Tapi karena ibunya yang kurang sabar. Elina menelan ludah. Menahan diri untuk tidak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis dan masuk ke dalam rumah. Dia menyembunyikan paket itu di bagian terdalam lemari pakaiannya. Di bawah tumpukan sweter yang jarang terpakai. Malam itu terasa seperti berlangsung 100 tahun. Makan malam diselimuti keheningan yang tegang. Bima sibuk dengan ponselnya. Ibu Ratna makan tanpa suara. Elina nyaris tidak bisa menelan makanannya. Pukul 8. Elina menidurkan Leo. Dia mengganti jam kelinci yang mati di meja belajar dengan jam digital barunya. Dia memposisikannya dengan hati-hati. Sudutnya harus sempurna. Menangkap box bayi Leo, pintu kamar, dan yang terpenting, sudut terkutuk di dekat jendela itu. Dia kembali ke kamarnya. Bima sudah berbaring di tempat tidur, membelakanginya. Mas, kita nggak bisa terus begini, bisik Elina. Aku nggak mau berdebat lagi. El, aku capek. Jawab Bima tanpa berbalik. Elina menghela napas. Baiklah. Dia menunggu. Pukul 10. Pukul 11. Bima mulai mendengkur. Elina mengambil ponselnya dan masuk ke kamar mandi, mengunci pintu. Di bawah cahaya lampu kamar mandi yang redup, dia mengikuti instruksi. Mengunduh aplikasi, menghubungkan kamera ke jaringan Wi-Fi rumah. Tangannya gemetar hebat saat mengetik kata sandi. Lalu berhasil. Layar ponselnya menyala, menampilkan gambar kamar Leo dalam warna hijau monokrom yang menyeramkan. Elina bisa melihat putranya, gumpalan kecil yang hangat di bawah selimut tipis. Dia bisa melihat pintu. Dia bisa melihat sudut ruangan. Dia bisa melihat semuanya. Dia mematikan lampu kamar mandi dan kembali ke tempat tidur. Dia berbaring miring, menghadap pintu, dengan ponsel terselip di bawah bantal. Aplikasi tetap terbuka. Dia menaikkan volume ponselnya sedikit, cukup untuk mendengar jika ada suara. Hatinya berdebar begitu kencang hingga ia takut Bima bisa mendengarnya. Dia merasa seperti pemburu yang menunggu mangsa, sekaligus merasa seperti mangsa yang menunggu predator. Dia takut akan apa yang akan dia temukan, tapi dia lebih takut jika tidak menemukan apa-apa. Jika dia salah, itu berarti dia benar-benar paranoid. Dia akan kehilangan suaminya. Tapi jika dia benar, Elina menelan ludah yang terasa pahit. Jika dia benar, dia mungkin akan kehilangan lebih dari itu. Dia menatap jam di ponselnya. Pukul 00.30 penantian telah dimulai. Waktu di kamar tidur utama seakan berhenti berdetak. Satu-satunya suara adalah napas berat Bima yang teratur, menandakan ia sudah lama terlelap. Di sampingnya, Elina berbaring kaku seperti mayat, matanya terpejam, tetapi seluruh indranya waspada. Napasnya ia atur agar terdengar seperti orang tidur, sebuah sandiwara yang menyiksa. Di bawah selimut, tangannya mencengkeram ponselnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Layar ponsel itu, dengan kecerahan paling rendah, adalah satu-satunya jendela Elina menuju kebenaran. Tampilan night vision dari jam digital di kamar Leo memancarkan cahaya hijau yang menakutkan, mengubah kamar anaknya yang ceria menjadi pemandangan alien. Elina bisa melihat garis-garis box bayi, lemari mainan, dan gundukan kecil di bawah selimut yang merupakan putranya, Leo. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Pukul 1 dini hari. Tidak ada apa-apa. Hanya suara statis pelan dari speaker ponselnya. Leo bergerak sedikit dalam tidurnya, membuat jantung Elina melonjak, tapi bocah itu kembali tenang. Pukul 1.30. Lorong di luar kamar mereka tetap hening. Elina mulai gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena keraguan. Keraguan itu merayap masuk, dingin dan tajam seperti yang selalu dituduhkan Bima. Bagaimana jika ibu tidak datang malam ini? Bagaimana jika dia tahu aku memasang kamera?
Bagaimana jika semua ini benar-benar hanya di kepalaku? Dia membayangkan Bima bangun, menemukannya terjaga di jam segini sambil memelototi Nani Kem. Dia akan menertawakannya. Atau lebih buruk lagi, dia akan marah besar. Dia akan kehilangan kepercayaan suaminya selamanya. Pikiran itu hampir membuatnya mematikan aplikasi. Lalu, dia teringat jeritan Leo. Dia teringat tanah kering di sudut kamar. Dia teringat tatapan mata Ibu Ratna yang dingin. Dia akan menunggu. Pukul 1.58. Pukul 1.59. Tepat saat jam di ponselnya berganti ke pukul 2, Elina mendengarnya. Bukan dari lorong, tapi dari earphone yang dipasangnya sebelah, tersembunyi di balik rambutnya. Klik. Suara itu sangat pelan, nyaris tak terdengar, tapi di keheningan malam, suaranya seperti letusan pistol. Itu adalah suara kenop pintu kamar Leo yang diputar dari luar. Perlahan. Sangat perlahan. Elina berhenti bernapas. Dia tidak berani bergerak. Dia hanya bisa menonton layar ponselnya. Pintu di layar. Segi 4 yang lebih gelap di dinding yang lebih gelap. Mulai bergerak. Sebuah celah hitam muncul. Lalu melebar. Tidak ada derit. Wanita itu, siapapun dia, sudah menguasai cara membuka pintu tanpa suara. Sebuah sosok masuk ke dalam bingkai kamera. Sosok itu gelap, hanya siluet dalam cahaya night vision. Tapi Elina tidak perlu menebak. Dia kenal perawakan itu. Daster panjang, rambut yang disanggul rapi bahkan saat tidur. Itu Ibu Ratna. Elina menekan tombol, rekam, di aplikasi dengan ibu jari yang gemetar. Jantungnya serasa akan meledak dari dadanya. Dia ingin berteriak, berlari ke kamar itu, dan menyalakan lampu. Tapi dia tidak bisa. Dia harus tahu. Dia harus melihat. Hal pertama yang membuat bulu kuduk Elina berdiri adalah apa yang tidak dilakukan oleh Ibu Ratna. Dia tidak berjalan ke box bayi. Dia tidak membungkuk untuk mengecek selimut Leo. Dia tidak berbisik menenangkan cucunya. Sebaliknya, Ibu Ratna berdiri mematung di tengah ruangan. Tepat di tengah, di luar jangkauan box, tapi di depan kamera. Dia hanya berdiri, diam, menghadap ke arah Leo. Elina menahan napas, menunggu. 1 menit berlalu. Sosok itu tidak bergerak. Dia tampak seperti patung di taman yang terlupakan. Apa yang dia lakukan? Desis Elina dalam hati. Dia hanya melihat. Lalu, sosok itu bergerak. Tapi sekali lagi, gerakannya salah. Dia tidak mendekati box bayi. Perlahan, dengan langkah yang diseret pelan agar tidak menimbulkan suara di lantai kayu, Ibu Ratna bergerak ke samping. Dia berjalan menuju sudut ruangan. Menuju jendela. Sudut yang sama. Sudut di mana Elina menemukan tanah. Sudut yang selalu ditatap Leo dengan ketakutan setiap kali dia menjerit. Elina menelan ludah. Rasa asa memenuhi tenggorokannya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Di layar, dia melihat Ibu Ratna berjongkok di sudut itu. Punggungnya kini menghadap ke kamera, menghalangi pandangan Elina dari apa yang sedang dilakukannya. Elina hanya bisa melihat bahunya yang kurus bergerak-gerak pelan. Elina menggigit bibir bawahnya, mencoba untuk tidak menjerit. Dia bisa mendengar suara gemerisik pelan dari earphone-nya. Suara kain bergesekan. Lalu, suara yang lebih aneh lagi, seperti pasir yang ditaburkan. Ibu Ratna ada di sana, di sudut gelap kamar anaknya, pada pukul 2 dini hari, menaburkan sesuatu di lantai. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, Ibu Ratna berhenti. Dia masih berjongkok, tapi dia mengalihkan perhatiannya. Dia bergeser sedikit, dan Elina bisa melihat profilnya. Wanita tua itu sedang merogoh saku dasternya. Saku yang sama di mana Elina pernah melihatnya menyembunyikan sesuatu di lorong. Elina memperbesar gambar di layar ponselnya, membuat gambar hijau itu pecah dan berbintik. Dia tidak peduli. Dia harus melihat apa yang ada di tangan mertuanya. Tangan Ibu Ratna keluar dari sakunya. Tangan itu menggenggam sesuatu. Sesuatu yang kecil. Sesuatu yang gelap. Itu bukan botol obat. Itu bukan mainan. Jantung Elina serasa diremas.
Dia tidak bisa bernapas. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Adalah sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Napas Elina tertahan di tenggorokannya. Terasa seperti gumpalan es. Dia tidak bisa bernapas. Dia hanya bisa menatap. Ibu jarinya menekan layar ponsel begitu kuat. Berusaha memperbesar gambar hijau berbintik itu. Berusaha menyangkal apa yang dilihat matanya. Jantungnya bukan lagi berdebar. Rasanya seperti seekor burung yang panik. Terperangkap di dalam sangkar rusuknya. Menabrak-nabrak dengan putus asa. Di layar, tangan Ibu Ratna yang kurus dan berkerut memegang benda gelap itu. Awalnya, Elina mengira itu adalah segumpal kain, atau mungkin mainan Leo yang terjatuh. Tapi kemudian, Ibu Ratna bergeser sedikit, dan cahaya inframerah redup dari kamera menangkap detail yang lebih jelas. Itu adalah boneka. Bukan boneka beruang atau kelinci yang lucu. Ini adalah sosok manusia yang dibuat secara kasar, mungkin dari lilitan benang hitam dan jerami. Panjangnya tidak lebih dari telapak tangan Ibu Ratna. Pemandangan itu begitu ganjil, begitu tidak pada tempatnya, sehingga otak Elina butuh beberapa detik untuk memprosesnya. Apa itu? Mainan-mainan apa itu? Batinnya. Panik. Ibu Ratna meletakkan boneka aneh itu di lantai, di sampingnya. Kemudian, wanita tua itu kembali merogoh saku dasternya yang dalam. Kali ini, dia mengeluarkan sebuah botol kecil. Botol kaca gelap yang memantulkan cahaya night vision seperti mata serangga. Wanita itu membuka tutup botolnya. Dan pada saat itulah, Elina mendengarnya. Melalui earphone yang tersumpal di telinganya, audio dari kamera menangkap suara. Bisikan. Sangat pelan, sangat rendah. Seperti desisan ular. Ibu Ratna mulai bergumam. Elina menaikkan volume di ponselnya hingga maksimal. Itu bukan doa. Itu bukan bahasa Indonesia. Itu adalah rentetan kata-kata aneh. Diucapkan dengan irama yang datar dan monoton. Seperti mantra. Elina merasa mual. Udara di kamar tidurnya yang sejuk tiba-tiba terasa pengap dan panas. Di layar, Ibu Ratna mencelupkan dua jarinya ke dalam botol kecil itu. Dia mengangkatnya, dan Elina bisa melihat jari-jarinya basah oleh cairan gelap. Kemudian, dia memercikan cairan itu. Satu percikan ke arah box bayi Leo. Satu percikan ke arah pintu kamar, pintu tempat Bima dan Elina tidur di seberangnya. Satu percikan ke arah jendela, sudut tempat Leo selalu menatap dengan ketakutan. Dia menandai ruangan itu. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggung Elina. Ini bukan sekadar kunjungan nenek. Ini bukan sekadar paranoia. Ini adalah sebuah ritual. Setelah memercikan cairan, Ibu Ratna meletakkan botol itu dan kembali mengambil boneka jerami tadi. Dia mengangkatnya setinggi wajahnya. Dia menatap boneka itu, dan bisikan mantranya menjadi lebih cepat, lebih intens. Elina menonton, terhipnotis oleh kengerian. Dia ingin membuang ponselnya, berteriak, dan membangunkan Bima. Tapi dia membeku. Dia harus melihat sampai akhir. Dia harus memiliki bukti yang tidak bisa Bima sangkal. Ibu Ratna merogoh sakunya untuk ketiga kalinya. Benda yang dikeluarkannya kali ini membuat Elina benar-benar ingin muntah. Itu panjang, tipis, dan berkilau redup dalam cahaya hijau. Sebuah jarum. Jarum besar dan tebal, seperti jarum untuk karung goni, atau sesuatu yang lebih kuno. Mantra Ibu Ratna berhenti sesaat. Keheningan di kamar Leo terasa begitu berat. Lalu, dengan gerakan yang tiba-tiba dan penuh kekerasan, Ibu Ratna menusukkan jarum itu. Tembus. Tepat di bagian perut boneka jerami itu. Elina tersentak di tempat tidurnya. Seolah dia sendiri yang ditusuk. Dia menekan tangannya ke mulutnya sendiri. Meredam jeritan yang mengancam akan keluar. Tidak. Tepat pada saat jarum itu menusuk, baby monitor di meja nakas di sebelah Elina, yang sebelumnya diam, tiba-tiba berdesis. Dan melalui monitor itu, dan juga melalui earphone-nya, Elina mendengar suara. Bukan jeritan, tapi rintihan. Rintihan pelan dan penuh rasa sakit yang keluar dari bibir Leo. Putranya bergerak gelisah dalam tidurnya.
Kakinya menendang-nendang selimut. Seolah-olah dia merasakan tusukan itu dalam mimpinya. Mata Elina dipenuhi air mata panas. Air mata amarah dan ketidakberdayaan. Dia sedang menyaksikan putranya diserang. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton. Di layar, Ibu Ratna belum selesai. Dia menarik jarum itu keluar dan menusukkannya lagi. Kali ini di bagian yang seharusnya menjadi kepala boneka itu. Rintihan Leo terdengar lagi. Lebih keras. Dia mulai menangis pelan dalam tidurnya. SSSST. Desis Ibu Ratna di kamera. Bukan pada Leo, tapi pada boneka di tangannya. Matanya bersinar dalam kegelapan. Elina syok. Syok berat. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ini adalah pemandangan dari mimpi terburuknya. Terwujud di depan matanya. Mertuanya. Nenek dari putranya. Sedang melakukan ilmu hitam. Santet. Apapun namanya. Itu adalah kejahatan murni. Setelah tusukan kedua, Ibu Ratna tampak puas. Dia membiarkan jarum itu tertancap di kepala boneka itu. Dia mengagumi hasil karyanya sejenak. Wajahnya dalam bayangan night vision tampak seperti topeng tanpa ekspresi. Dengan gerakan yang tenang dan teratur, seolah dia baru saja selesai melipat cucian, Ibu Ratna memasukkan boneka dengan jarum yang masih tertancap itu kembali ke saku dasternya. Dia menutup botol kecil itu dan memasukkannya juga. Dia berdiri. Dia tidak melihat ke arah box Leo, yang kini mulai terisak pelan. Dia hanya berdiri di tengah ruangan, persis seperti saat dia pertama kali masuk. Dia melihat ke sekeliling ruangan sekali lagi. Lalu, dengan langkah mengendap-endap yang sama, dia berjalan keluar, menarik pintu hingga tertutup. Klik. Pintu itu kembali ke posisi semula. Sedikit terbuka. Di layar ponsel Elina, kamar itu kembali kosong. Tapi kini tidak lagi damai. Kamar itu telah ternoda. Di baby monitor, isakan Leo semakin keras. Elina tidak bergerak. Dia berbaring di kegelapan. Air mata mengalir tanpa suara membasahi bantalnya. Dia masih memegang ponselnya. Tombol rekam masih menyala merah. Dia memiliki buktinya. Tapi bersamaan dengan bukti itu, datanglah kesadaran yang menghancurkan. Rumah tangganya, keluarganya, dan rasa amannya semuanya baru saja hancur berkeping-keping. Rekaman itu berakhir. Kembali ke layar aplikasi yang hampa. Tombol rekam merah itu telah berhenti berkedip. File telah disimpan. Di kamar sebelah, tangisan Leo kini telah mereda menjadi isakan-isakan kecil yang menyayat hati. Elina masih membeku. Syok itu begitu total, begitu melumpuhkan. Seolah-olah jiwanya telah ditarik keluar dari tubuhnya dan dipaksa menonton adegan horor dari jarak jauh. Dia berbaring kaku di samping Bima, yang napasnya tetap teratur. Tidak terganggu oleh drama mengerikan yang baru saja terjadi di rumah mereka. Dia menusuk boneka itu. Leo merintih. Pikiran itu berputar-putar. Itu bukan kiasan. Itu bukan kebetulan. Dia melihatnya. Dia mendengarnya. Kemarahan, panas dan membuta, akhirnya memecahkan kebekuan syoknya. Kemarahan itu memberinya kekuatan untuk bergerak. Dia harus mendapatkan Leo. Dengan gerakan yang senyap seperti Ibu Ratna, Elina menyelinap keluar dari tempat tidur. Bima tidak bergerak. Elina tidak mengambil senjata. Dia tidak butuh apa-apa. Dia hanya seorang ibu yang berlari menuju anaknya. Dia menyeberangi lorong dalam 3 langkah cepat. Jantungnya berdebar di tenggorokannya. Dia mendorong pintu kamar Leo yang sedikit terbuka. Bau dupa dan tanah itu kini terasa begitu pekat di hidungnya, membuatnya mual. Leo berdiri di boks bayinya. Wajah kecilnya basah oleh air mata. Tangannya terulur ke arah pintu. "Mama!" bisiknya. Suaranya serak. Sayang. Mama di sini." Elina mengangkat Leo ke dalam pelukannya. Memeluknya begitu erat seolah-olah dia bisa menyerap semua ketakutan putranya ke dalam dirinya sendiri. Leo langsung menenggelamkan wajahnya ke leher Elina. Cengkeramannya erat. Elina tidak menyalakan lampu. Dia tidak mau melihat sudut terkutuk di dekat jendela itu. Dia membawa Leo kembali ke kamar tidurnya, mengunci pintu di belakangnya.
Dia tidak pernah mengunci pintu kamar mereka. Tapi malam ini, dia melakukannya. Dia berbaring kembali di tempat tidur, menempatkan Leo di antara dirinya dan dinding, jauh dari jangkauan lorong. Dia memeluk putranya, tetapi matanya terpaku pada ponsel di tangannya. Dia harus tahu. Dia harus mengerti kenapa. Dia memasang kembali earphone-nya, memeluk Leo dengan satu tangan, dan memutar ulang rekaman itu dengan tangan lainnya. Rece 001 MP4. Dia menontonnya lagi. Kali ini, dia bukan lagi korban yang terkejut. Dia adalah seorang analis. Dia adalah seorang detektif. Dia menonton setiap gerakan dengan cermat. Dia melihat Ibu Ratna masuk. Dia melihatnya berdiri mematung. Dia melihatnya menaburkan cairan dari botol itu. Lalu, bagian mantra. Di pendengaran pertama, itu terdengar seperti omong kosong dalam bahasa yang aneh. Tapi sekarang, dengan volume maksimal, telinganya menangkap sesuatu di balik mantra itu. Bisikan dalam bahasa Indonesia, diucapkan di sela-sela gumaman asing. Bikin dia rewel, bikin dia susah. Dia nggak akan tahan. Dia akan pergi. Lalu, adegan menusuk boneka. Elina memejamkan mata sejenak. Perutnya bergejolak. Dia mendengarkan lagi desisan Ibu Ratna pada boneka itu. SSSSD. SSSSD. Di pemutaran pertama, Elina begitu kaget melihat jarum itu sehingga dia tidak mendengar apa yang terjadi selanjutnya. Sekarang, dia mendengarnya. Setelah desisan itu, suara Ibu Ratna terdengar lagi, rendah dan penuh dengan kebencian yang murni. Diam kau, bisik suara itu, ditujukan pada boneka yang mewakili Leo. Gara-gara kau, dia pikir dia punya segalanya. Dia pikir dia sudah menang. Jantung Elina berhenti. Dia pikir dia bisa mengambil anakku. Bimaku begitu saja. Suara Ibu Ratna bergetar karena amarah yang tertahan. Perempuan kota murahan. Datang ke sini, tersenyum manis, dan mengambil Bima dari ibunya. Mengira aku akan tinggal diam. Elina merasa seolah-olah dia telah ditinju di bagian ulu hati. Ya Tuhan, ini tentang aku. Bisikan di rekaman itu berlanjut, mengungkap sebuah rencana yang begitu jahat hingga Elina gemetar. Bima akan melihat wujud aslimu. Ibu Ratna berjanji pada boneka itu. Saat anak ini sakit-sakitan, saat dia menjerit sepanjang malam, Bima akan melihatmu sebagai ibu yang gagal. Ibu yang tidak becus. Dia akan melihatmu sebagai wanita histeris yang tidak bisa memberinya ketenangan. Setiap kata adalah tusukan. Elina teringat pertengkarannya dengan Bima. Kamu itu sudah kelewatan, Elina. Itu semua diatur. Kau akan stres. Kau akan kelelahan. Bisikan itu berlanjut, seperti ramalan yang dipenuhi racun. Dan saat kau lelah, Bima akan muak padamu. Dia akan membencimu. Sama seperti aku membencimu sejak hari pertama kau mengambilnya dariku. Ada jeda, dan Elina bisa mendengar Ibu Ratna mengambil napas dalam-dalam. Dia akan menceraikanmu. Dia akan mengusirmu dari rumah ini. Dan akhirnya, Bima akan kembali utuh padaku. Kepada ibunya. Hanya aku. Seharusnya selalu hanya aku. Rekaman itu menunjukkan Ibu Ratna memasukkan boneka itu ke sakunya dan berjalan keluar. Elina menekan tombol stop. Keheningan di kamar tidur mereka terasa memekakan telinga. Dia menatap wajah Bima yang tertidur. Suaminya. Pria yang sangat dicintainya. Pria yang sama sekali tidak tahu bahwa ibunya adalah monster. Pria yang sama yang disebut, Bimaku, dengan nada posesif yang gila. Motifnya bukan sekadar tidak suka. Motifnya adalah kecemburuan yang obsesif. Ibu Ratna tidak pernah merelakan putranya. Dan bagi Ibu Ratna, Elina bukan menantu. Dia adalah pencuri. Dan Leo? Leo adalah senjata yang digunakan Ibu Ratna untuk menghancurkan Elina. Semua bagian teka-teki itu kini menyatu. Ketidaksukaan yang pasif-agresif. Sindiran-sindiran kecil. Sikapnya yang dingin. Dan sekarang, ritual ilmu hitam. Semuanya dirancang untuk satu tujuan,
Menyingkirkan Elina. Rasa takut Elina menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin dan lebih keras. Kemarahan yang membara. Dia memeluk Leo, yang akhirnya tertidur di pelukannya. Dia mencium kening putranya. Dia ingin aku terlihat seperti ibu yang tidak becus? Batin Elina. Matanya menatap tajam ke pintu yang terkunci. Dia ingin aku pergi? Elina melihat ke ponselnya. Dia memiliki buktinya. Tapi apa yang akan dia lakukan? Membangunkan Bima sekarang? Menunjukkan video itu dan berteriak. Lihat ibumu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Bima akan menyangkalnya. Dia akan bilang video itu palsu. Dia akan bilang Elina menjebak ibunya. Dia akan melindungi ibunya. Seperti yang selalu dia lakukan. Menunjukkan video itu sekarang adalah langkah yang bodoh. Elina tidak sedang berhadapan dengan wanita tua yang kesepian. Dia berhadapan dengan seseorang yang penuh perhitungan, licik, dan berbahaya. Seseorang yang rela menggunakan ilmu hitam pada cucunya sendiri untuk mencapai tujuannya. Elina tidak bisa melawan api dengan api. Dia harus lebih pintar. Dia harus lebih dingin. Dia bangkit dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi, dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya merah, tapi tatapannya tajam. Dia kembali ke tempat tidur. Dia membuka ponselnya. Dia mengunggah file video berdurasi 3 menit 44 detik itu ke penyimpanan cloud pribadinya. Dia mengirim salinannya ke alamat emailnya yang lain, yang Bima tidak tahu. Dia membuat cadangan dari cadangan. Dia berbaring lagi, memeluk Leo. Fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan warna abu-abu pucat. Dia tahu bahwa pagi ini, dia harus bangun, membuat kopi, dan menyapa Ibu Ratna seolah tidak terjadi apa-apa. Dia harus berpura-pura menjadi Elina yang sama, yang naif, yang sedikit paranoid. Tapi Elina yang itu sudah mati. Dia mati pada pukul 2 dini hari. Yang tersisa adalah seorang ibu yang akan melindungi anaknya, apapun risikonya. Permainan telah berubah. Fajar tidak membawa kelegaan. Hanya cahaya abu-abu yang menyoroti kelelahan di wajah Elina. Dia tidak tidur sekejap pun. Sepanjang sisa malam, dia duduk di kursi di kamar mereka, memeluk Leo yang akhirnya tertidur di pelukannya, sementara Bima mendengkur di tempat tidur. Setiap dengkuran itu terdengar seperti penghinaan bagi Elina. Pukul 5:30, Bima menggeliat. Alarmnya berbunyi. Elina menatap suaminya dengan mata yang terasa kering dan panas. Rencana yang dia susun semalam, untuk bersikap dingin, untuk mengumpulkan lebih banyak bukti, untuk bermain catur dengan Ibu Ratna, terasa mustahil. Rencana itu dibuat oleh Elina yang masih punya harapan. Elina yang sekarang hanya dipenuhi amarah dan ketakutan yang mentah. Dia memindahkan Leo dengan hati-hati ke tempat tidur, ke sisinya yang jauh dari Bima, lalu berjalan keluar kamar. Dia butuh kopi. Dia butuh sesuatu untuk membuatnya tetap berdiri. Saat dia tiba di dapur, dia berhenti. Ibu Ratna sudah ada di sana. Duduk di meja makan, persis seperti pagi-pagi lainnya, membaca koran. Dia mendongak saat Elina masuk. Secangkir teh jahe sudah mengepul di depannya. Pagi, kata Ibu Ratna. Suaranya datar. Elina tidak menjawab. Dia hanya menatap mertuanya. Wanita ini. Wanita yang beberapa jam lalu menusuk-nusuk boneka Fodo di kamar anaknya. Wanita yang dengan tenang meracuni rumah tangganya. Dan sekarang dia duduk di sana, membaca berita seolah-olah dia adalah nenek normal yang tidak berbahaya. Pemandangan itulah yang mematahkannya. Topeng kewarasan Ibu Ratna jauh lebih mengerikan daripada ritualnya. Leo rewel lagi tadi malam, ujar Ibu Ratna, masih menatap korannya. Sepertinya kamu memang tidak cocok jadi ibu, Elina. Terlalu gampang stres. Anak itu bisa merasakannya. Itu dia. Tusukan kecil yang biasa. Tapi pagi ini, tusukan itu mengenai saraf yang terbuka. Kemarahan Elina meledak, menelan semua rencana dan kehati-hatiannya. Cukup, desis Elina. Ibu Ratna akhirnya menurunkan korannya, sedikit terkejut dengan nada suara Elina. Apa katamu?
Saya bilang, cukup. Pada saat itu, Bima masuk ke dapur, masih mengantuk, mengancingkan ke meja kerjanya. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah teriak. Bagus kamu di sini, Mas, kata Elina. Suaranya bergetar hebat. Dia menunjuk Ibu Ratna. Tanya ibumu apa yang dia lakukan di kamar Leo jam 2 tadi malam. Wajah Bima langsung masam. Elina, jangan mulai lagi. Aku pusing. Oh, kamu akan pusing, Bima. Kamu akan jauh lebih pusing. Elina mengambil ponselnya dari saku daster. Ikut aku. Sekarang. Dia tidak menunggu jawaban. Dia berjalan kembali ke kamar tidur mereka. Bima, melihat ekspresi wajah istrinya yang belum pernah dia lihat sebelumnya, putih karena amarah, mengikutinya dengan ragu. Ada apa, sih? Ibu Ratna berdiri di ambang pintu dapur, mengawasi mereka dengan tatapan penasaran. Elina masuk ke kamar dan mengunci pintu. Kenapa dikunci? Kamu mau apa? Tanya Bima, kesabarannya menipis. Tangan Elina gemetar hebat saat dia membuka galeri videonya. Dia tidak bisa menatap mata Bima. Dia takut dia akan menangis. Aku pasang kamera di kamar Leo. Keheningan. Bima terdiam. Lalu, wajahnya memerah. Kamu apa? Kamu memata-matai ibuku sendiri? Di rumahku sendiri? Elina, kamu benar-benar sudah gila. Aku nggak gila, jerit Elina. Aku hanya ingin tahu kenapa anakku menjerit ketakutan setiap malam. Aku hanya ingin tahu kenapa Bima yang kukenal lebih percaya ibunya daripada istrinya. Karena ibuku normal. Dan kamu paranoid. Oh, ya. Elina menyodorkan ponsel itu ke dada Bima. Kalau begitu, tonton ini. Tonton. Kenormalan. Ibumu. Bima menatap ponsel itu dengan jijik. Aku nggak mau lihat omong kosong ini. Tonton, Bima. Raung Elina. Suaranya pecah. Mungkin karena raungan itu, atau air mata yang akhirnya mengalir di pipi Elina. Bima terdiam. Dia mengambil ponsel itu dengan kasar. Baik. Supaya kamu puas. Supaya kamu lihat sendiri kalau isinya nggak ada apa-apa selain ibuku menyelimuti cucunya. Elina memberinya earphone nirkabelnya. Pakai ini. Dengar suaranya. Bima menekan tombol play. Elina memperhatikan wajah suaminya. Itu adalah siksaan terpanjang dalam hidupnya. Detik pertama, Bima tampak jengkel. Dia melihat ibunya masuk. Tuh, kan? Dia cuma. Lalu, dia melihat ibunya berdiri mematung. Wajah jengkelnya berubah jadi bingung. Kenapa dia? Dia melihat ibunya berjalan ke sudut. Dia melihatnya berjongkok. Dia melihat botol kecil. Dia melihat boneka jerami. Wajah Bima mulai kehilangan warna. Apa itu? Bisik Bima. Lebih pada dirinya sendiri. Lalu, Elina melihat Bima tersentak. Dia pasti sudah mendengar mantra itu lewat earphone. Dan kemudian, jarum itu keluar. Ya Tuhan! Napas Bima tertahan. Saat adegan tusukan pertama terjadi, gerakan menusuk yang brutal dalam cahaya night vision hijau, Bima secara fisik terhuyung mundur, seolah dia yang ditinju. Dia menabrak lemari. Ponsel itu hampir jatuh dari tangannya yang gemetar. Tidak mungkin. Dia melihat tusukan kedua. Dia mendengar rintihan Leo di audio, sinkron dengan sempurna. Bima merobek earphone dari telinganya. Dia menatap layar, lalu menatap Elina. Wajahnya pucat pasi, pucat seperti mayat. Elina menunggu. Menunggu suaminya memeluknya. Menunggu dia berlari keluar dan mengusir ibunya. Menunggu dia berkata, "Maafkan aku, sayang, kamu benar." Tapi Bima tidak melakukan semua itu. Dia menatap Elina, matanya liar. Dan kemudian, kemarahannya meledak. Tapi kemarahan itu salah sasaran. Kamu menjebaknya. Raung Bima. Suaranya menggema di kamar. Jantung Elina serasa remuk. Apa? Ini jebakan. Kamu pasti yang menaruh barang-barang itu di sana.
Kamu mengedit ini. Kamu melakukan ini untuk membuat ibuku terlihat jahat. Bima menunjuk-nunjuk Elina. Tangannya gemetar hebat. Bima, dengarkan dirimu sendiri. Isak Elina, maju selangkah. Aku. Bagaimana mungkin aku? Dengar suaranya. Itu suara ibumu. Dia bilang dia mau kita cerai. Diam. Teriak Bima. Dia menutupi telinganya. Seolah-olah kata-kata Elina adalah serangan fisik. Dia nggak mungkin bilang begitu. Dia sayang sama aku. Dia sayang sama Leo. Dia nggak sayang sama Leo. Dia menyakitinya. Dia menyakiti anak kita. Ibuku nggak mungkin melakukan ini. Bima mondar-mandir. Menarik-narik rambutnya. Dia terjebak. Dunianya, yang dibangun di atas citra ibu yang sempurna, baru saja hancur berkeping-keping. Dan otaknya menolak untuk menerimanya. Lebih mudah untuk percaya bahwa Elina adalah dalang yang jahat daripada percaya ibunya adalah monster. Aku nggak percaya kamu, kata Bima. Suaranya kini bergetar karena bingung. Kamu tega melakukan ini. Memasang kamera. Menjebak ibuku yang sudah tua. Kamu yang jahat. Elina. Elina mundur selangkah. Rasanya lebih sakit daripada melihat ritual itu sendiri. Dia telah menunjukkan bukti yang tak terbantahkan. Dan suaminya memilih untuk menyalahkannya. Jadi, itu pilihanmu? Bisik Elina. Air matanya kini dingin. Aku nggak tahu harus percaya siapa. Teriak Bima. Dia menatap ponsel di tangannya. Lalu ke pintu di mana ibunya berada. Lalu ke Elina. Dia benar-benar bingung. Terluka. Dan ketakutan. Aku harus pergi kerja. Gumam Bima tiba-tiba. Sebuah pelarian yang pengecut. Dia melemparkan ponsel Elina ke tempat tidur. Meraih tas kerjanya. Membuka kunci pintu. Dan pergi. Dia bahkan tidak melihat Leo yang mulai terbangun karena keributan itu. Elina sendirian di kamar. Dia mendengar pintu depan dibanting. Dia tahu Bima tidak benar-benar pergi kerja. Dia hanya lari. Lari dari kebenaran. Elina roboh ke lantai. Isak tangisnya tertahan. Dia telah menunjukkan kartunya. Dan dia kalah. Suaminya tidak membelanya. Dia sekarang terjebak di rumah ini. Sendirian. Dengan monster yang kini tahu bahwa Elina tahu. Isak tangis Elina yang tertahan akhirnya pecah di lantai kamar yang dingin. Suara pintu depan yang dibanting oleh Bima masih terngiang di telinganya. Sebuah penegasan yang brutal atas kekalahannya. Dia telah gagal. Dia telah menunjukkan senjatanya yang paling kuat, bukti video, dan senjata itu tidak hanya gagal melumpuhkan musuh, tapi malah berbalik menusuk dirinya sendiri. Leo, yang terbangun oleh keributan itu, kini menangis di boksnya di kamar sebelah. Suara tangisannya adalah lonceng alarm yang menembus kabut keputusasaan Elina. Bangun. Elina menyeka air matanya dengan kasar. Dia bangkit. Kakinya gemetar. Tapi langkahnya tegas. Dia berjalan ke kamar Leo, mengangkat putranya, dan memeluknya erat. Sayang. Mama di sini. Mama janji. Dia nggak akan bisa menyakitimu lagi. Melihat wajah Leo yang basah oleh air mata, sesuatu di dalam diri Elina mengeras. Hatinya yang hancur karena pengkhianatan Bima kini membeku, berubah dari daging yang terluka menjadi baja yang dingin. Dia telah membuat kesalahan fatal. Dia bertindak berdasarkan emosi. Dia mengira Bima adalah suaminya, partnernya. Dia lupa. Bima pertama-tama dan selamanya adalah anak mama. Analisis itu datang dengan kejernihan yang menyakitkan. Bima tidak lari karena dia bingung. Dia lari karena dia tahu itu benar. Dan kebenaran itu terlalu mengerikan untuk dihadapinya. Lebih mudah baginya untuk melabeli Elina, jahat, dan gila, daripada membongkar seluruh fondasi hidupnya. Citra Ibu Ratna yang suci. Bima tidak akan pernah memilihnya dalam pertarungan 1-1 melawan ibunya. Dia terlalu lemah. Aku nggak tahu harus percaya siapa. Jeritan Bima menggema di benaknya. Itu bohong, bisik Elina pada Leo. Dia tahu siapa yang harus dipercaya. Dia hanya memilih untuk tidak melakukannya.
Jadi, rencana baru harus dibuat. Rencana yang tidak bergantung pada Bima. Rencana yang tidak memberinya pilihan untuk lari. Jika dia tidak bisa meyakinkan Bima secara pribadi, dia akan mempermalukannya di depan umum. Dia harus menciptakan skenario pengungkapan, di mana Bima tidak bisa lagi menyangkal kebenaran tanpa kehilangan muka di hadapan orang lain. Tapi pertama-tama, dia harus bertahan hidup hari ini. Dia tahu Bima mungkin akan menelepon ibunya, atau Ibu Ratna mungkin telah mendengar pertengkaran hebat mereka. Wanita itu sekarang tahu bahwa Elina adalah ancaman. Permainan kucing dan tikus telah berakhir. Ini adalah perang terbuka, meskipun masih terselubung. Elina harus kembali ke rencana awalnya, berpura-pura. Tapi kali ini, dia harus berpura-pura dengan lebih meyakinkan. Dia harus memainkan peran sebagai istri yang kalah, yang histeris, yang baru saja bertengkar hebat dengan suaminya. Dia menenangkan Leo, memberinya sarapan. Tepat saat dia sedang menyuapi Leo, Ibu Ratna muncul di ambang pintu dapur. Wanita itu menatapnya. Matanya yang seperti manik-manik hitam itu menilainya. Bima berangkat kerja pagi sekali. Katanya, bukan sebuah pertanyaan, tapi pernyataan. Elina tidak menatapnya. Dia terus menyendokkan bubur. Kami bertengkar, jawab Elina, membiarkan suaranya bergetar. Keheningan. Elina bisa merasakan senyum tipis di bibir Ibu Ratna, bahkan tanpa melihatnya. Rumah tangga itu memang berat, kata Ibu Ratna. Suaranya kini mengandung nada kasihan yang dibuat-buat. Apalagi kalau istrinya tidak bisa menenangkan suaminya sendiri. Elina menggigit bagian dalam pipinya agar tidak berteriak. Dia hanya mengangguk pelan, memainkan perannya. Ya, anggap aku kalah. Anggap aku bodoh. Itu akan membuatmu makin ceroboh, kan? Dia menunggu. Kesempatan datang saat Ibu Ratna pergi ke pasar. Sebuah ritual paginya yang tak pernah terlewatkan. Jaga rumah. Dan jangan bikin Leo rewel lagi. Perintahnya sebelum pergi. Begitu suara gerbang ditutup, Elina beraksi. Dia menggendong Leo dan membawanya ke kamar Ibu Ratna. Ini berisiko, tapi dia harus tahu. Dia tidak mencari video. Dia mencari bukti fisik. Sesuatu yang bisa dia pegang. Kamar Ibu Ratna rapi menakutkan. Tapi di bawah kasurnya, tersembunyi di dalam kotak sepatu tua, Elina menemukannya. Bukan hanya satu. Ada beberapa boneka jerami kecil. Beberapa bersih. Beberapa tampak hangus. Ada juga bungkusan-bungkusan kain kecil berisi rempah-rempah yang berbau aneh dan beberapa botol kecil berisi cairan gelap. Jantungnya berdebar sangat kencang. Ini adalah perlengkapan ritualnya. Tapi dia tidak bisa mengambil ini. Ibu Ratna akan langsung tahu. Dia beralih ke kamar Leo. Dia berjalan ke sudut terkutuk di dekat jendela. Dia menyalakan senter ponselnya dan berlutut. Matanya memindai lantai kayu. Dan di sanalah, di celah-celah kayu, dia melihatnya. Sisa-sisa bubuk hitam, seperti abu, dan beberapa butir tanah kering yang tidak mungkin berasal dari dalam rumah. Dia mengambil selotip bening dari laci. Dengan hati-hati, dia menempelkan selotip itu ke celah-celah, mengangkat partikel-partikel itu. Dia melipat selotip itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam kantong ziplock kecil. Dia juga mengambil beberapa helai rambut Leo dari sisirnya, dan dari tempat sampah kamar mandi, kapas bekas makeupnya sendiri. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan dengan ini semua. Membawanya ke dukun lain? Ke polisi? Tidak. Itu konyol. Dia menyimpannya di bagian terdalam lemari pakaiannya, di dalam kotak sepatunya sendiri, tersembunyi di bawah surat-surat lamanya. Ini adalah file kasusnya. Dia harus kembali fokus pada kamera. Rekaman itu masih menjadi bukti utamanya. Dia tidak akan lagi mencoba meyakinkan Bima. Dia akan meyakinkan keluarga besarnya. Sebuah rencana mulai terbentuk. Bima sangat menghormati Tante Wati, kakak perempuan ayahnya. Tante Wati adalah sosok matriark di keluarga Bima setelah ayahnya tiada. Pendapatnya didengarkan. Dia juga sangat religius. Elina akan mengaturnya. Sebuah makan malam keluarga. Dia akan mengundang Tante Wati dan suaminya.
Dia akan berpura-pura ingin memperbaiki hubungan antara dia dan Ibu Ratna. Dia akan memainkan peran sebagai menantu yang berbakti. Dan kemudian, di tengah makan malam itu, dia akan memutar rekamannya. Bukan untuk Bima, tapi untuk Tante Wati. Biarkan Bima menyangkal ibunya di depan wanita yang paling dihormatinya. Biarkan dia menjelaskan ritual ilmu hitam itu kepada bibinya yang saleh. Dia tidak akan bisa lari kali ini. Elina melihat pantulan dirinya di cermin. Matanya bengkak karena menangis. Tapi ada sesuatu yang baru di sana. Sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Dia bukan lagi korban. Dia adalah seorang penyusun skenario. Dan pertunjukan puncaknya akan segera dimulai. 3 hari berikutnya adalah neraka yang beku. Keheningan di rumah itu begitu tebal, begitu berat. Seolah-olah pertengkaran hebat antara Elina dan Bima telah menyedot semua oksigen. Bima kini tidur di kamar tamu. Dia menghindari Elina, berangkat sebelum Elina bangun dan pulang setelah Elina pura-pura tidur. Dia hanya berbicara dengan ibunya dalam bisikan-bisikan singkat di meja makan. Ibu Ratna, di sisi lain, tampak tenang, bahkan sedikit menang. Dia memperlakukan Elina dengan sikap kasihan yang merendahkan. Seolah Elina adalah porselen retak yang tinggal menunggu waktu untuk hancur. Dia akan dengan sengaja mengambil alih tugas-tugas Elina, membuatkan kopi untuk Bima di pagi hari atau mengambil Leo dari pelukan Elina dengan dalih, menenangkan cucunya. Biarkan ibu saja, Elina, katanya dengan suara lembut yang palsu. Kamu sepertinya butuh banyak istirahat. Wajahmu pucat sekali. Elina menelan semua hinaan itu. Dia memainkan perannya dengan sempurna. Dia adalah istri yang kalah, yang hancur, yang bingung. Dia membiarkan mereka melihatnya menangis pelan di dapur. Dia membiarkan Bima melihatnya memeluk Leo dengan tatapan kosong. Dia adalah korban yang sempurna. Dan di balik topeng korban itu, dia menelepon. Tante Wati? Suaranya dibuat bergetar saat menelepon kakak perempuan almarhum ayah Bima. Maaf mengganggu, Tante. Elina? Ada apa? Nak? Suaramu kok begitu? Suara Tante Wati yang keibuan dan tegas langsung terdengar khawatir. Aku maaf, Tante. Elina sengaja terisak pelan. Aku cuma mau minta maaf. Hubungan aku sama Mas Bima lagi nggak baik. Sama ibu juga. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku butuh nasihat Tante sebagai yang paling tua. Mungkin aku yang salah. Ya ampun, Nak, jangan bicara begitu. Tante Wati langsung terpancing. Tentu saja. Tante dan Om Hartono akan ke sana. Malam Sabtu ini kita makan malam bersama. Ya? Kita bicarakan baik-baik. Kamu yang kuat. Makasih, Tante. Makasih. Elina menutup telepon. Langkah pertama selesai. Tante Wati adalah jangkar keluarga Bima. Dia wanita yang saleh, dihormati, dan pendapatnya didengarkan. Bima tidak akan pernah berani membantah atau lari dari Tante Wati. Malam Sabtu tiba. Elina telah memasak sepanjang hari. Dia membuatkan opor ayam kesukaan Bima, semur daging favorit Om Hartono, dan gudeg kering yang selalu dipuji Tante Wati. Ini adalah pertunjukan terakhirnya sebagai menantu yang baik. Ibu Ratna mengamatinya dari meja makan, senyumnya tipis. Rajin sekali kamu. El, mau mencoba mengambil hati Bima lagi, ya? Baguslah. Sadar posisi. Elina hanya tersenyum getir. Pukul 7. Bel berbunyi. Tante Wati dan Om Hartono masuk, membawa aura yang berbeda. Rumah ini kok rasanya dingin ya, Bima? Tegur Tante Wati langsung kepada keponakannya yang menyambut di pintu. Bima, yang tampak kuyu dan tidak nyaman, hanya tersenyum kaku. Mungkin karena AC-nya, Tante. Makan malam dimulai dengan canggung. Om Hartono mencoba mencairkan suasana dengan obrolan politik, tapi Bima hanya menjawab seadanya. Elina lebih banyak diam, melayani dan menunduk. Ibu Ratna, jelas merasa di atas angin, memutuskan inilah saatnya untuk mengukuhkan kemenangannya. Dia meletakkan sendoknya. Elina ini kasihan, Wati.
Katanya, suaranya penuh simpati. Sejak punya Leo, jadi gampang stres. Mungkin dia nggak biasa. Ya, jadi ibu rumah tangga itu kan berat. Bima jadi ikut pusing. Kan, nak? Bima hanya menunduk, tidak membantah. Tante Wati menatap Elina lekat. Benar begitu, Elina? Kamu stres? Inilah saatnya. Elina mengangkat kepalanya. Matanya merah. Tapi bukan karena air mata kesedihan. Itu adalah api. Aku memang stres, Tante, katanya. Suaranya pelan tapi jelas. Aku stres karena aku takut. Aku takut di rumahku sendiri. Bima langsung menegang. Elina, jangan mulai. Mulai apa, Bima? Tante Wati memotong. Tatapannya tajam. Ada apa ini sebenarnya? Jelaskan. Elina cuma dia lagi sensitif. Tante. Bima mencoba berkelit. Bukan, Mas. Ini bukan sensitif. Elina berdiri. Tangannya gemetar hebat. Ini tentang Leo. Ibu Ratna mendengus. Anak itu cuma rewel biasa. Namanya juga anak kecil. Dia rewel bukan karena biasa, Bu. Elina menatap lurus ke mata mertuanya. Dan untuk pertama kalinya, dia melihat Ibu Ratna sedikit terkejut dengan keberaniannya. Dia rewel karena ibu. Elina. Bima menggebrak meja. Suaranya menggema. Duduk. Bima. Bentak Tante Wati. Suaranya tidak keras, tapi penuh otoritas. Bima. Kaget. Langsung terdiam. Tante Wati menoleh ke Elina. Elina. Jelaskan. Aku nggak bisa jelaskan. Tante, aku harus tunjukkan. Elina berjalan cepat ke ruang keluarga. Tempat televisi pintar terpasang. Elina, jangan bikin malu keluarga. Bima mengejarnya. Panik, malu. Elina berbalik. Suaranya pecah. Kamu lebih takut malu daripada melihat apa yang terjadi sama anakmu. Apa-apaan ini? Suara Ibu Ratna terdengar di belakang mereka. Dia ikut berdiri. Wajahnya mulai tegang. Elina sudah menyambungkan ponselnya ke televisi. Dia telah berlatih melakukan ini belasan kali. Ini, Tante. Ini yang bikin aku stres. Ini yang Mas Bima sebut. Nggak masuk akal. Ini rekaman dari kamera tersembunyi di kamar Leo. 3 malam lalu. Pukul 2 dini hari. Elina menekan tombol play. Layar televisi 60 inci itu menyala, menampilkan kamar Leo dalam night vision hijau yang menyeramkan. Tante Wati dan Om Hartono maju, kebingungan. Itu kamar Leo, bisik Tante Wati. Video itu berlanjut. Pintu terbuka. Sosok Ibu Ratna masuk. Ratna. Tante Wati mengerutkan kening. Kenapa dia? Mereka melihat Ibu Ratna berdiri mematung. Lalu berjalan ke sudut. Mereka melihatnya mengeluarkan botol kecil dan boneka jerami. Wajah Tante Wati berubah. Kebingungannya berganti menjadi ketidakpercayaan. Itu apa itu? Dan kemudian, jarum itu keluar. Video itu menunjukkan tusukan pertama yang brutal. Astagfirullahaladzim. Tante Wati menjerit. Jeritannya begitu keras hingga Elina tersentak. Dia melompat mundur seolah-olah melihat iblis. Tangannya menutupi mulutnya. Om Hartono pucat pasi. Matanya terpaku ke layar. Tusukan kedua. Dan dari soundbar televisi, rintihan kesakitan Leo terdengar. Sinkron dengan sempurna. Ya Allah! Ya Allah! Ratna! Tante Wati berbalik. Menunjuk ke arah Ibu Ratna dengan jari gemetar. Apa yang kamu lakukan? Apa itu? Ibu Ratna membeku. Wajahnya pucat seperti mayat. Senyum kemenangannya telah lenyap. Digantikan oleh topeng teror dan kebencian murni. Dia tertangkap basah. Bima terhuyung mundur. Menabrak dinding. Dia tidak bisa lari. Dia tidak bisa menyangkal. Tante Wati, jangkar moral keluarganya, telah melihat semuanya. Itu bohong. Ibu Ratna akhirnya berhasil bersuara. Suaranya melengking.
Dia menjebakku. Elina. Dia yang menaruh barang-barang itu di sana. Dia edit video itu. Edit. Suara Tante Wati kini sedingin es. Aku lihat kamu menusuknya. Ratna. Aku dengar suara cucumu. Kamu main sihir? Kamu main setan? Di rumah anakmu sendiri? Ke cucumu sendiri. Bima. Ibu Ratna beralih ke harapan terakhirnya. Nak, kamu percaya ibu, kan? Itu bukan ibu. Dia menjebak ibu. Perempuan itu menjebak ibu. Keheningan total memenuhi ruangan. Semua mata kini beralih ke Bima. Pria itu bersandar di dinding. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia adalah hakim terakhir dalam pertunjukan mengerikan ini. Bima mengangkat kepalanya. Matanya merah dan penuh air mata. Dia menatap ibunya yang panik. Lalu menatap Elina yang berdiri tegak di samping televisi. Dia menatap layar. Yang kini dibekukan Elina pada gambar jarum yang menancap di boneka itu. Terakhir, dia menatap Tante Wati, yang menatapnya dengan kekecewaan yang begitu dalam. Bima membuka mulutnya. Tapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya menggelengkan kepalanya pelan. Sebuah gerakan kecil yang menandakan kekalahan total. Elina menekan tombol stop. Pertunjukan telah selesai. Keheningan yang mengikuti berhentinya video itu terasa lebih keras daripada jeritan Tante Wati. Gambar di layar televisi membeku pada adegan yang paling mengerikan. Tangan Ibu Ratna yang menancapkan jarum ke dalam boneka jerami. Di ruangan itu, napas setiap orang terdengar berat. Bima masih bersandar di dinding. Wajahnya kosong. Air matanya telah mengering meninggalkan jejak di pipinya yang pucat. Gelengan kepalanya yang kalah adalah vonis terakhir. Ibu Ratna adalah yang pertama memecah keheningan. Bukan dengan permintaan maaf, tapi dengan desisan terakhir seekor ular yang terpojok. Jadi, kau percaya padanya? Suaranya rendah dan gemetar, ditujukan pada Bima. Kau percaya pada rekaman murahan perempuan ini daripada ibu yang melahirkanmu? Sebelum Bima bisa menjawab, Tante Wati melangkah maju. Wajahnya yang biasanya teduh kini merah padam karena amarah yang saleh. Cukup, Ratna. Suaranya menggema, penuh otoritas. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu melakukan perbuatan syirik. Kamu memanggil setan untuk menyakiti cucumu sendiri. Kamu menodai rumah ini. Apa kamu tidak takut dosa? Aku hanya ingin melindungi putraku, jerit Ibu Ratna. Akhirnya meledak dalam pembelaan yang gila. Perempuan ini, Elina, dia penyihir yang sebenarnya. Dia mengambil Bima dariku. Dia membuat Bima membenciku. Aku tidak mengambil Bima dari siapapun, Bu, kata Elina. Suaranya tenang luar biasa. Dingin. Dia tidak lagi berteriak. Dia tidak lagi menangis. Dia sudah selesai. Ibu yang tidak pernah mau melepaskan Mas Bima. Ibu yang tidak pernah melihatku sebagai keluarga. Ibu melihatku sebagai saingan. Elina. Bima akhirnya bergerak. Melangkah maju dengan ragu. Tangannya terulur. Kita bisa perbaiki ini. Ibu akan Tante Wati urus. Kita. Elina menatap tangan suaminya. Tangan yang sama yang tidak pernah mau dia genggam saat dia ketakutan. Tangan yang sama yang membiarkannya sendirian. Dia menggelengkan kepalanya pelan. Tidak ada, kita, yang bisa diperbaiki, Mas. Elina berbalik. Tidak lagi mempedulikan drama keluarga yang kini berkobar di ruang tamu. Tante Wati menarik Ibu Ratna, memaksanya duduk, sementara Om Hartono menepuk-nepuk bahu Bima yang mulai terisak. Elina berjalan ke lantai atas. Langkahnya ringan. Dia tidak terburu-buru. Dia juga tidak ragu-ragu. Dia masuk ke kamar Leo terlebih dahulu. Dia meraih tas popok besar putranya. Dengan gerakan metodis, dia mengisinya. Popok, susu formula kaleng baru, botol-botol, 2 set baju ganti, selimut tipis, dan boneka beruang Boni. Dia mengambil Leo, yang tertidur di boksnya, tidak menyadari kehancuran yang terjadi di lantai bawah. Lalu, dia masuk ke kamar tidurnya dan Bima. Dia tidak mengambil koper. Dia hanya mengambil tas ranselnya.
Dia memasukkan dompet, pengisi daya ponsel, dan laptopnya. Dia tidak mengambil pakaian. Dia tidak mengambil perhiasan pemberian Bima. Dia tidak mengambil apapun yang akan mengikatnya ke rumah ini. Saat dia berbalik untuk pergi, Bima berdiri di ambang pintu. Wajahnya hancur. "Jangan, Elina. Kumohon. Kumohon jangan pergi," pikirkan Leo. Itu adalah kalimat yang salah. Elina menatap suaminya, mungkin untuk terakhir kalinya, dengan kejernihan yang menyakitkan. "Aku melakukan ini karena aku memikirkan Leo," katanya. Suaranya setajam baja. "Aku sudah mencoba bicara padamu. Aku memohon padamu untuk percaya padaku. Kamu lebih memilih menyebutku gila. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Bima memohon. "Kamu tahu," bisik Elina. "Jauh di dalam hatimu, kamu tahu sesuatu yang salah sedang terjadi. Tapi kamu terlalu takut untuk melawan ibumu. Kamu lebih takut kehilangan dia daripada kehilangan aku dan anakmu." Elina maju selangkah, memaksa Bima minggir. "Ternyata, ibumu benar soal satu hal. Aku memang tidak becus. Aku tidak becus memilih ayah untuk anakku." Kata-kata itu menghantam Bima lebih keras daripada tamparan. Dia terhuyung mundur, memberi Elina jalan. Elina berjalan menuruni tangga. Leo tertidur lelap di bahunya. Di ruang tamu, Tante Wati sedang memegang telepon, mungkin berbicara dengan kerabat lain. Om Hartono berdiri di dekatnya. Dan di sofa, duduk Ibu Ratna. Wanita itu tidak lagi menangis. Dia hanya duduk di sana, kecil dan layu, tapi matanya penuh dengan kebencian murni. Saat Elina lewat, Ibu Ratna menatapnya. Itu bukan tatapan penyesalan. Itu adalah tatapan kekalahan yang bersumpah akan membalas dendam. Elina menahan tatapan itu. Dia tidak lagi takut. Dia tidak membalas tatapannya. Dia hanya melewatinya. Wanita itu tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Dia berjalan ke pintu depan. Tangan Bima menyentuh bahunya dari belakang. "Elina, aku akan menyuruh ibu pergi. Besok pagi, dia akan tinggal di tempat lain. Kumohon, tetaplah." Elina berhenti, tapi tidak berbalik. "Dan setelah dia pergi, kita akan pura-pura semua ini tidak terjadi? Kamu akan membenciku karena telah mengusir ibumu. Dan aku," suaranya sedikit bergetar, "aku akan selamanya membencimu karena membiarkan semua ini terjadi. Aku tidak akan pernah bisa tidur tenang di rumah ini lagi." Dia membuka pintu depan. Udara malam yang segar dan dingin menerpa wajahnya. Rasanya seperti napas pertama setelah terlalu lama tenggelam. Dia berjalan ke mobilnya, memasukkan Leo dengan hati-hati ke kursi bayi di belakang. Dia menyalakan mesin. Lampu depan mobilnya menyorot jalan keluar. Dia melihat ke rumah itu untuk terakhir kalinya lewat kaca spion. Bima berdiri di ambang pintu. Sosok yang hancur di bawah cahaya teras yang hangat. Di belakangnya, di kegelapan ruang tamu, Elina masih bisa merasakan tatapan Ibu Ratna. Elina memutar kemudi dan menginjak pedal gas. Dia mengemudi tanpa tujuan, hanya menjauh. Menjauh dari rumah yang sempurna, suami yang sempurna, dan neraka yang tersembunyi di baliknya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Air mata duka atas pernikahannya yang hancur. Air mata syok atas apa yang telah dia alami. Tapi saat dia berbelok ke jalan raya utama, di bawah lampu jalan yang terang, air mata itu juga terasa seperti air mata kelegaan. Dia melihat ke kaca spion tengah. Leo tertidur dengan tenang, bibirnya sedikit terbuka. Aman. Elina mengambil satu napas dalam-dalam yang bergetar. Dia bebas. Dia telah menyelamatkan putranya. Itu adalah satu-satunya hal yang penting. Awal yang baru telah dimulai, dalam kegelapan, sendirian, tapi akhirnya bebas.